Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya mengucapkan selamat datang untuk beribadah. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GPIB Baskara Surabaya yang melayani dalam ibadah hari Minggu Advent ketiga ini, menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Marilah dalam ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita percaya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 87, bait pertama, keempat, dan yang kelima. Gapuramu lapangkanlah. Jemaat, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.
segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian. Kami mengaku kepadamu. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat, bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan rasa sesal dan malu, berita anugerah pengampunan dari 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata kepada kita, "Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17 yang menyatakan, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami beroleh pengampunan dan anugerah keselamatan. Layakkan kami Tuhan ketika kami bersama dengan keluarga hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu ini, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan juga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 105 ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah bertindak dalam sepanjang perjalanan hidup kita manusia, baik ketika kita berada dalam kebahagiaan maupun ketika kita berada dalam kesulitan. Hal tersebut juga dinyatakan dalam kehidupan umat Allah, yaitu Israel. Bahwa dalam sepanjang sejarah kehidupan umat Israel, Allah senantiasa bertindak. Bagaimana Allah membebaskan umatnya dari pembuangan, dari masalah dan pergumulan yang dihadapi. Allah senantiasa menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib sebagai wujud kasih setia Allah bagi umatnya, dan Allah setia terhadap perjanjiannya. Namun ketika umat Israel ini kembali ke Yerusalem dari pembuangan, mereka menghadapi kenyataan bahwa negeri mereka hancur berantakan dan mereka harus mulai lagi dari nol. Mereka mempertanyakan janji Tuhan. Pemazmur melalui tulisan ini, Bapak Ibu saudara yang terkasih, memberikan pengajaran kepada mereka untuk mengingat karya keselamatan Allah. Oleh karena itu, pemazmur melalui tulisannya ini mengajak mereka untuk bersyukur, memuliakan nama Tuhan, memperkenalkan perbuatannya yang ajaib, mencari Tuhan dengan kekuatannya, mengenal karakter Allah sebagai Tuhan yang setia dengan janjinya, dan bagaimana tindakannya yang penuh kasih pada masa lampau kepada umatnya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, memang tidak selalu mudah untuk memahami cara Tuhan memelihara hidup kita umatnya. Itu juga yang nyata dalam kehidupan umatnya Israel. Mazmur 105 ini merupakan nyanyian Asaf yang pada waktu itu sebagai kepala pelayan di hadapan tabut Tuhan bersama-sama saudara sepuaknya di bawah pimpinan Daud berhasil membawa masuk tabut Tuhan ke dalam kemah yang dibuat Daud. Mazmur ini juga menceritakan kembali apa yang terjadi dengan leluhur bangsa Israel di masa lampau. Sehingga Mazmur ini meneguhkan pengakuan bahwa Tuhan berbuat sesuatu yang ajaib untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 105 ini menceritakan sejarah Israel dari masa Abraham sampai pada saat Israel kembali berhasil untuk masuk dan menduduki tanah Kanaan. Hal tersebut merupakan penggenapan janji Tuhan kepada Israel yang awalnya disampaikan kepada Abraham, kemudian kepada Ishak dan Yakub yang disebut Israel. Dalam Mazmur ini digambarkan betapa banyak tantangan dan hambatan yang Israel hadapi, tapi pada akhirnya Tuhan menggenapi janjinya bagi mereka. Oleh karena itu, Israel diundang memuji nama Tuhan. Itu kita bisa lihat dalam ayat 1 sampai dengan 3. Memuji berarti juga memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa, mempercakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Memuji juga berarti bermegah di dalam nama Tuhan. Israel yang berdoa dan beribadah disebut orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pemazmur juga mengajak agar sekarang Israel untuk terus mencari Tuhan dan mengingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mengingat di sini berarti berulang-ulang merenungkan sehingga orang mengerti maksudnya. Karena tanpa mengerti, orang Israel tidak akan sanggup memenuhi undangan untuk memperkenalkan
dan mempercakapkan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu. Israel di sini disebut anak cucu Abraham. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ini adalah suatu gelar yang mengungkapkan kesadaran akan hubungan mereka yang khusus dengan Tuhan. Dan Abraham juga disebut sebagai hamba Tuhan, artinya orang yang menjadi milik Tuhan. Kemudian dalam ayat 7 sampai dengan 11, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang merupakan bait kedua dalam Mazmur ini menjelaskan motif undangan dan seruan untuk memuji, mencari, dan mengingat Tuhan. Tuhan Israel adalah Allah seluruh bumi. Dialah hakim bangsa-bangsa. Dasar dari segala perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan bagi Israel adalah karena ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perjanjian yang diikatnya dengan nenek moyang mereka. Perjanjian itu bersifat kekal dan diperintahkan untuk disampaikan kepada 1000 angkatan. Itu kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-8. Tuhan mengingat itu berarti dia juga mengerjakannya. Isi perjanjian itu ialah tentang pemberian tanah Kanaan untuk menjadi milik pusaka Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita melihat bahwa Tuhan itu setia. Setiap janjinya pasti akan digenapi. Umat Tuhan dalam bacaan Alkitab saat ini menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menyatakan kesetiaannya. Bangsa Israel pernah mengalami pembuangan dan berbagai-bagai pergumulan. Semula bangsa Israel mengira bahwa mereka akan selamanya tinggal di Babel. Ternyata Tuhan membawa pulang mereka kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun masa pembuangan. Ini menjadi bukti bahwa janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tentang pemberian tanah Kanaan tergenapi atau terpenuhi. Pengalaman bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga yang kemudian menjadi refleksi iman kita tentang janji Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pada waktunya nanti Tuhan Yesus akan datang menyempurnakan sejarah keselamatan. Nah, Natal yang akan kita rayakan sebentar lagi adalah momen ketika kita diajak untuk terus menantikan kedatangan Tuhan dengan setia. Dan itu merupakan waktu penggenapan sejarah keselamatan Tuhan. Dan keselamatan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama-tama bukan lahir dari perbuatan kita, melainkan semata-mata anugerah kasih Tuhan. Karena itu seperti umat Israel yang mensyukuri karya keselamatan Tuhan yang membebaskan mereka dari pembuangan di Babel, kita pun sebagai orang percaya saat ini diajak untuk mengucap syukur atas karya penebusan dosa yang sudah diterima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pun diminta untuk mewujudkan ungkapan syukur itu dengan menata kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya, dengan memegang teguh pada hukum-hukum dan perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita juga diajak untuk melihat bahwa Tuhan memelihara umatnya dengan caranya itu melampaui pengertian kita yang terbatas. Allah berdaulat menggunakan caranya sendiri. Di dalam hikmatnya Allah tidak pernah keliru bertindak. Cara Allah selalu membuahkan berkat dan anugerah, baik bagi orang-orang yang dipakainya maupun bagi orang lain yang ada dalam lingkup anugerahnya. Oleh karena itu mari kita bersyukur, jangan kita cepat-cepat bersungut ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Meski kita belum mengerti maksud dari semuanya itu, tapi tetaplah percaya bahwa Allah memelihara kita dan bahkan melalui kita Allah menyatakan rencana baiknya untuk orang-orang di sekeliling kita.
Jujur kita akui, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita ingin segera lepas dari masalah dan pergumulan yang sedang kita alami. Kita tidak sabar menanggung semuanya itu. Kita ingin semuanya cepat dan segera selesai. Dan itu juga yang seringkali menjadi sikap kita dalam berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita ingin apa yang kita minta, Tuhan segera memenuhinya. Kita seringkali menjadikan Tuhan itu seperti lampu wasiat Aladin. Ketika kita gosok-gosok, lampu itu sembari minta sesuatu langsung terpenuhi. Tuhan itu tidaklah demikian. Dan hal itu akan menjadikan kita tidak beriman. Tuhan kita juga menghargai suatu proses. Suatu proses itu penting. Seperti untuk mendapatkan emas murni, emas itu harus dipanaskan sekian lama. Besi juga harus dipanaskan sekian lama. Kemudian diketok-ketok untuk mendapat bentuk yang kita inginkan, seperti parang, pisau atau peralatan besi lainnya yang sangat berguna. Oleh karena itu, upaya untuk mencari Tuhan adalah suatu proses yang terus berlangsung dalam kehidupan kita orang percaya, sampai kita memperoleh pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Mencari Tuhan artinya beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seluruh hidup kita orang percaya adalah beribadah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, jangan menghalang-halangi kita untuk terus mencari Tuhan dan beribadah kepadanya. Jangan kita enggan berdoa agar kita tidak kehilangan sukacita iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang seringkali pergumulan dan masalah Tuhan izinkan untuk kita alami, agar melaluinya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, dan agar kita semakin bergantung dan mengandalkan Tuhan, karena kita sadar bahwa kekuatan diri kita sendiri tidak akan sanggup untuk menjalani kehidupan ini dengan segala tantangan yang ada. Kita juga harus sabar menanggung pergumulan yang harus kita hadapi, karena melalui semuanya itu kita sedang dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan tahan uji sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa baik suka maupun duka, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, baik dalam kebahagiaan maupun dalam pergumulan, semuanya itu dipakai Tuhan untuk kebaikan kita, bahkan untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Karena kasih setia Tuhan dan pemeliharaannya tidak pernah berkesudahan dinyatakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus melihat bahwa segala sesuatu itu kita lihat dari sudut pandang Allah atau dalam kacamata iman. Termasuk ketika kita memandang pergumulan atau masalah yang kita hadapi. Tidak selamanya pergumulan atau masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu menghancurkan kita, melemahkan kita. Tapi jika kita percaya dan menyadari bahwa Allah mengasihi kita dan terus menyatakan pemeliharaannya bagi kita, kita akan mengerti bahwa semuanya itu justru akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang setia mengasihi Dia, yang mengandalkan Dia dalam segala hal. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu yang telah kita lewati bersama Tuhan dengan segala suka dan duka, termasuk pandemi COVID-19 yang menjadi pergumulan kita bersama. Semuanya itu merupakan sejarah yang harus menjadi peringatan dan pelajaran yang berharga bagi kita, yang membuat kita
orang percaya akhirnya tiba pada perenungan dan kesadaran bahwa Allah selalu bertindak di dalam kehidupan kita umatnya secara luar biasa dan ajaib. Tindakan Allah menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi kita. Biarlah itu semakin menguatkan iman kita kepada Tuhan dalam segala perkara, membuat kita semakin percaya akan kebesaran Allah yang selalu bertindak dalam kehidupan kita manusia dan yang selalu mendatangkan kebaikan dalam rancangannya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu ketiga Advent ini kita diajak untuk semakin teguh berpegang dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dengan demikian kita dapat bersaksi akan kasih dan kuasa Tuhan melalui seluruh keberadaan hidup kita bagi orang lain, termasuk ketika kita sedang mengalami dan menghadapi pergumulan. Kita tetap dimampukan untuk bersyukur dalam segala hal, merasakan sukacita iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, sambil tetap menyerahkan harapan, cita-cita, dan rencana hidup kita ke depan kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, seperti firman-Nya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari bersaat teduh. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilakan duduk. Jemaat, kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami nikmati dan alami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua. Biarlah Tuhan memimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat mengerti dengan jelas apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama ini. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami juga dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami sebagai gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi. Kiranya Tuhan juga memberkati, dan juga GPIB di Indonesia dalam seluruh pelayanan dan juga dalam pergumulannya. Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode yang baru di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan juga memberkati kegiatan-kegiatan baik di tingkat sinodal, mupel maupun jemaat-jemaat. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan jemaat-Mu GPIB Baskara Surabaya. Biarlah Tuhan memberkati untuk seluruh kegiatan pelayanan, persekutuan, kesaksian dan pembinaan yang ada, agar semuanya juga boleh berjalan baik dalam tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan Yesus. Terlebih di masa raya Advent dan juga ketika kami mau merayakan Natal dan Tahun Baru. Biarlah Tuhan memberkati agar segala sesuatunya boleh berjalan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan juga mempersiapkan hati dan diri kami Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu lewat peristiwa Natal. Dan juga kami boleh mengimani kedatangan Tuhan kembali, di mana Tuhan telah menyiapkan anugerah keselamatan bagi kami semua. Bapa di surga, biarlah di minggu-minggu Advent kami mempersiapkan hati dan diri kami lebih bagaimana kami menata kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bagaimana kami menjalani kehidupan yang semakin taat, yang semakin setia kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengubahkan kehidupan kami yang selama ini mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga minggu-minggu Advent ini boleh menjadi minggu-minggu penyadaran diri, minggu-minggu pertobatan. Dan minggu-minggu kami menghayati kasih Tuhan yang begitu besar lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus, yang menebus dan menyelamatkan kami dari dosa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk rencana pelayanan kami ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati untuk perayaan Natal jemaat dengan seluruh acara-acara yang sudah dipersiapkan. Tuhan juga memberkati panitia yang ada. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan. Apa yang mereka perlukan, Tuhan juga penuhi dan berkati. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk seluruh pelayan-Mu Tuhan, yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan lewat jemaat ini, yang Tuhan sendiri telah pilih
kami menyerahkan untuk seluruh presbiter, PHMJ, seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia, pelayan PAPT, BPPJ, karyawan kantor, dan kostor. Biarlah Tuhan mampukan kami dengan hikmat dan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berikan kami kerjasama yang baik. Biarlah kami sehati sepikir bahwa pelayanan bersama yang kami lakukan semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga. Tuhan juga memampukan kami dalam tugas tanggung jawab yang harus kami emban setiap hari di dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam mata pencaharian kami, juga dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam keseharian kami Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong, juga pergumulan-pergumulan hidup kami. Apapun itu Tuhan, kami mau mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah dan kesulitan yang kami hadapi. Kami juga menyerahkan Tuhan pergumulan yang ada di jemaat-Mu secara khusus bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan tetap terus bekerja, mendatangkan pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Kami tetap berdoa untuk Ibu Ina Wasnaya Tuhan dalam proses pemulihan lebih lanjut. Biarlah Tuhan memberkati untuk saudara Teti Porung, Tuhan juga terus memberkati, dan juga untuk Ibu Katrina Budiman, dan mungkin untuk para orang tua kami lanjut usia yang berada dalam kelemahan dan keterbatasan fisik. Siapapun ia Tuhan, Engkau tilik, Engkau jamah, Engkau nyatakan kasih kuasa-Mu, agar saudara-saudara kami ini Tuhan, orang tua kami yang lanjut usia yang berada dalam kelemahan fisik boleh mendapatkan kembali kekuatan kesehatannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa di surga, kami mau pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau juga berkati jemaat Tuhan yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari, dengan masalah ekonomi. Tuhan juga campur tangan dan menolong. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka Tuhan juga menghibur dan memberikan kekuatan iman. Tuhan memberikan kelegaan, kelepasan Tuhan. Dan biarlah kami tetap terus mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami. Bapa di surga, kiranya Tuhan juga memberikan kami kekuatan kesehatan, terlebih di masa-masa pandemi yang belum berakhir, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi kami. Dan biarlah Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Dan Tuhan juga mampukan kami untuk kami dapat menerapkan protokol kesehatan secara benar dan dapat menjalani kehidupan normal baru sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Secara khusus dalam minggu ini kami mau berdoa untuk Bapak Roni Tua Hamonangan Sinaga, untuk adik Daniel Rojas Alpiano, untuk saudari Delvi Nelce Dendeng, untuk Nyonya Arianti Sohilait, untuk saudari Karina Desianti Basyar, untuk adik Alejandro David Christian Eliano Serhalawan. Tuhan, Kau memberkati saudara-saudara kekasih kami yang bersuka cita karena hari ulang tahun. Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan kekuatan kesehatan. Tuhan menyertai dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan juga memberikan yang terbaik, apa yang menjadi harapan dan kerinduan-kerinduan mereka Tuhan, bahkan juga rencana hidup mereka ke depan. Tuhan memberkati, bahkan Tuhan juga memberkati bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Juga sukacita-sukacita lain yang dirasakan jemaat-Mu, biarlah Tuhan juga campur tangan dan menolong. Tuhan memberkati agar semuanya itu boleh menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk
keluarga-keluarga di jemaat Tuhan. Secara khusus dalam minggu ini kami mau berdoa untuk keluarga Nyonya Gerda Pati Selano Manuhutu, keluarga Nyonya Hermin Saktiar Tupan di sektor 1, keluarga Andi Wicaksono Nanlohi, keluarga Nyonya Ruth Tuti Sudarja di sektor 2. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan memampukan dalam tugas tanggung jawab yang harus diemban. Tuhan memberikan kesehatan yang baik untuk seluruh anggota keluarga. Tuhan memberikan kekuatan iman, dan Tuhan juga senantiasa menolong dalam berbagai-bagai pergumulan yang dihadapi. Dan apapun yang menjadi harapan, kerinduan, dan rencana-rencana hidup mereka ke depan, Tuhan selalu campur tangan dan memberikan yang terbaik. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan, GPIB Baskara Surabaya ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati kami semua Tuhan, memampukan kami dengan kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami masing-masing dengan baik, sehingga melaluinya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk sesama kami yang menderita Tuhan. Terlebih khusus kami mau berdoa untuk mereka para korban bencana alam, meletusnya Gunung Semeru, dan juga bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah tanah air kami Tuhan. Kiranya Engkau melawat, Engkau menilik, Engkau menolong mereka Tuhan yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Tuhan juga memberkati untuk pemerintah, aparat, masyarakat, bahkan kami sebagai gereja untuk ikut berpartisipasi bersama-sama meringankan beban penderitaan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, untuk janda duda, untuk mereka Tuhan yang menderita dalam berbagai bentuk penderitaan yang ada. Biarlah Tuhan juga memberkati. Kami juga tetap mendoakan Tuhan untuk pandemi COVID-19. Kami bersyukur kalau kondisinya sudah semakin membaik, dan kami tetap percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan, mempercayakan semuanya ini kepada Tuhan. Karena dengan kuasa-Mu kami yakin bahwa pandemi ini akan berakhir. Dan Tuhan juga tetap memberikan kami kewaspadaan dan kehati-hatian untuk kami tetap terus bertanggung jawab dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengupayakan apa yang baik Tuhan untuk memelihara, merawat kehidupan ini, dan juga menjaga kesehatan kami dan imun tubuh kami. Bapa di surga, Engkau juga tetap memberkati upaya-upaya di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Juga program vaksinasi yang masih terus digalakkan. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong. Terima kasih Tuhan untuk pemerintah negara dan bangsa kami. Engkau berkati dari Pak Presiden Jokowi sampai ke aparat yang paling rendah di dalam mengatasi segala krisis yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami di bidang politik, ekonomi, sosial, kesehatan, keamanan, pendidikan, kesehatan. Tuhan memberkati Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik. Bahkan Tuhan juga senantiasa memberkati persatuan dan kesatuan negara dan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang beribadah pada saat ini. Kami semua yang melayani Tuhan, Engkau memberkati. Jemaat-Mu yang beribadah, Tuhan juga memberkati. Kami pertaruhkan kehidupan kami dalam pemeliharaan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 3, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu tanggal 12 Desember 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu Advent ketiga dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang 1, Teologia dan Persidangan Gerejawi. Ibadah penutupan kegiatan. Ibadah penutupan kegiatan akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, pukul 19.00 WIB secara daring, melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Pendeta Yeti Manopo. Liturgos, Penatua Roberto Sumajunta, Diaken Rudi Brevi Porung, Organis Saudari Yohana Sohilait, Pemandu lagu Saudari Teta Puspito, Penatarianan Multimedia Saudara Arian Simajunta. Ibadah Hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna PT. Ibadah Hari Minggu Pelkat PT akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 09.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak teruna dalam ibadah PT tersebut. Pelayan firman Kak Dwi Winarni. Penatalianan multimedia Kak Tara Sopahilawakan. Pengurus bertugas Kak Tara Sopaliwakan. Teruna berdoa pembukaan Prisi Paktiselano. Persembahan Matthew Wijaksono. Baptisan Kudus Anak. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Baskara Surabaya bahwa akan dilaksanakan baptisan kudus anak pada hari Minggu
tanggal 26 Desember 2021. Bagi orang tua yang mempunyai putra-putri yang ingin dibaptis, dimohon menghubungi sekretariat kantor gereja untuk pengambilan formulir dengan syarat fotokopi akte nikah gereja orang tua dan diserahkan paling lambat tanggal 20 Desember 2021. Adapun jemaat yang akan membaptiskan anaknya adalah: pertama, keluarga Hari Kurniawan Stal, Brila Jovanka Kurniawan, Brila Davina Kurniawan. 2. Keluarga Dimas Winauri, Diandra Melodia Letia Winauri. Persiapan pelayanan. Persiapan Pelkat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pukul 19.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Persiapan ini untuk tanggal 19 Desember 2021 dan tanggal 2 Januari 2022. Mohon kehadiran bagi kakak layan yang bertugas pada tanggal tersebut. 2. Bidang 5, pembangunan ekonomi gereja dan amplop diakonia. Untuk menunjang dana diakonia gereja, maka diedarkan amplop persembahan khusus diakonia pada minggu ini. Mohon menjadi perhatian jemaat. 3. Bidang 6, informasi, organisasi, komunikasi, Inforkom, penelitian dan pengembangan Likbang. A. Sidang Majelis Jemaat SCMJ akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, pukul 10.00 WIB secara luring, bertempat di Gedung Gereja GPIB Baskara. Mohon kehadiran seluruh presbiter dalam sidang majelis jemaat tersebut. B. Panitia Natal Jemaat GPIB Baskara Surabaya 2021. Perayaan Natal Pelkat Persekutuan Anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 17.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon menjadi perhatian bagi orang tua anak layan. Ibadah jamuan kasih. Panitia Natal Jemaat mengundang penerima kerajaan kasih untuk dapat hadir dalam ibadah jamuan kasih yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 11.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak, Ibu, Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah engkau dengar. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.